Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, tanpa banyak kata, video itu cukup bukti jika Inara masih bisa bertemu dengan buah hati mereka. Polemik antara Inara Rusli dan Virgon semakin pelik. Kali ini berpusat terhadap keberadaan ketiga anak mereka yang berada dalam pengasuhan Virgon. Ya, secara hukum Inara memang mendapatkan hak asuh ketiga anaknya. Tetapi sejak skandal cinta segitiga bersama Insanul dan Mawa terblow up ke publik, Virgon langsung mengambil sikap untuk menjemput ke semua anak-anak. Pengasuhan ini pun diklaim Inara yang mengaku kesulitan bertemu dengan buah hati karena akses komunikasi dibatasi oleh Virgon. Yang jelas pengennya semua berjalan secara damai, ya. Pengennya juga hidup tenang-tenang aja. Pas hari yang lalu kamu ketemu dan hari ini juga kamu ketemu dan sebelumnya kamu ketemu dan dia juga pernah ketemu aku di rumah. Setiap hari mungkin enggak ya, tapi intens kok. Inara sama Virgon masih saling WA-an, anak-anak tetap sekolah dengan baik. Ketika anak kecil kayak begitu yang harus belum mengerti apa-apa, itu kan bapaknya kan ketakutannya di situ, makanya anak itu diambil. Diambil bukan berarti diambil secara paksa. Lah, kamu kemarin kemana? Jangan gitu, jangan nuduh orang sembarang-sembarang. Atau dia ngomong sama anaknya, nanti kamu tinggal sama Dedi. Enggak ada, enggak pernah dia tanya. Separuh pun itu apa? Itu mamimu. Tapi semua terpatahkan, di mana fakta yang berbeda justru diperlihatkan oleh Virgon. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, tanpa banyak kata, video itu cukup bukti jika Inara masih bisa bertemu dengan buah hati mereka. Pertemuan itu terjadi di sekolah. Pasalnya video tersebut memperlihatkan adanya taman bermain. Nggak ada perempuan yang bisa nikah istilahnya nikah suaminya 4, tapi laki-laki boleh. Kalau laki-laki banyak yang nakal, tapi pertanggungjawaban terhadap anak. Tapi nggak luput, dia seorang ayah yang baik. Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih nggak sih, aku nggak khawatir karena memang kemarin persidangan kami kan keputusannya itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung ya. Unggahan Virgon ini pun langsung mendapatkan reaksi dari netizen, di mana netizen kian kesal dengan tingkah Inara yang disebut-sebut haus perhatian. Apalagi ketika dicocok logi, warna pakaian Inara sama persis saat melaporkan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak. Netizen pun menduga jika apa yang dilakukan Inara guna merebut anak-anak agar kembali dalam pelukannya. Iya, karena udah lama gak ketemu. Mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. 1000 kali pun kita benci sama dia. Aku ketika ngelihat dia nangis aja, aku kasihannya separuh mati. Tapi keras tengkuk, keras kepala. Karena lo lagi kesangkut ginian, maaf anak gua bawa dulu. Kelarin dulu urusan lu, nanti kita bicara tentang anak. Jangan membuat ini menjadi alasan sayang terhadap anak, tapi ternyata memiliki maksud-maksud lain. Mediasilah jalan yang terbaik supaya kita tidak membebankan anak lagi secara psikisnya. Sementara itu di lain tempat, Wardah Tina Mawa justru kedapatan membuka cadar ketika menjalani ibadah umroh bersama anak-anaknya. Sadar aksinya akan tuai pro kontra, Mawa pun memilih untuk tetap menutupi sebagian wajahnya dengan filter. Benarkah Mawa takut akan dibenci? Lantaran selama ini dirinya banjir simpati. Entahlah, tapi yang jelas Mawa pernah mengaku apapun yang terjadi, selamanya dirinya tidak akan pernah menanggalkan cadarnya. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Nggak semuanya harus diungkapkan di publik. Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup sama mama. Saya hanya menyemangati saja. Dia pun juga banyak brand-brand yang mau menjadikan brand ambasador ya. Dia pun dengan istiqomahnya dia tidak buka cadar dia. Alhamdulillah, itu yang membuat saya lega sih sebenarnya. Kita punya di sini adalah layanan terpadu, ya. Kita ada layanan ketemu langsung, ada juga via email, WhatsApp, itu semuanya ada. Jadi kita sangat terbuka sekali komunikasinya. Karena pengacara yang hadir langsung, sebenarnya jam layanan kita tuh sudah
sudah selesai. Cuman kita tetap ya, bagaimanapun kita melayani masyarakat. Tadi teman-teman di bagian layanan sudah terima suratnya, nanti kita akan tindak lanjutin kepada Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Biasanya itu berapa lama Bu prosesnya Bu? Sampai diterima? Secepatnya pastinya. Pasti ada semacam kayak ketemu gitu nanti untuk dilakukan. Pastinya Pak Dirjen akan mempertimbangkan dengan pejabat-pejabat terkait. Ya, pasti banyak pertimbangan sekali. Yang pasti mengajukan ataupun bermohon itu adalah hak semua orang, termasuk dalam hal ini pengacara Amarzoni yang mewakili Amarzoni ya, betul ya? Seperti itu. Mengenai hasil seperti apa ya nanti kita lihat langsung. Yang pasti semuanya kita lakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kita tunggu saja terkait dengan itu. Tapi untuk sampai saat ini, kalau tadi teman-teman menanyakan bagaimana Amarzoni ya, sesuai dengan surat, kembali lagi nih, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, surat izin kepada Kejaksaan bahwa Amarzoni dan kawan-kawan dipindahkan sementara ke Jakarta dan ditempatkan sementara di Lapas Narkotika Jakarta. Dan dalam klausul surat itu juga sudah disebutkan setelah menjalani pidana dikembalikan lagi atau menjalani pidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Gitu? Oke. Terima kasih banyak. Ya, kita kan datang ke sini untuk menyampaikan surat tentang keberatan apabila terdakwa Amarzoni dan kawan-kawan untuk dipindahkan. Dasarnya apa? Ya, dasarnya tentu harus dihormati dulu ajas praduga tidak bersalah. Itu kan ajas hukum pidana kita. Karena Amar ini kan dituduh ya kan, dugaan itu kan dipindahkan ke NK itu kan berdasarkan pelanggaran berat yang dilakukannya dengan memasukkan barang terlarang. Itu kan dugaan dan proses itu kan sudah diserahkan ke pengadilan. Nah, otomatis tentu harus ada keputusan dulu yang menyatakan Amar ingkrah secara hukum pelanggaran yang dituduhkan itu. Kalau tidak ya berarti kan harus dihormati ajas nggak bersalah, dia ya jangan dihukum sebelum ada keputusan yang ingkrah yang menyatakan perbuatan itu dilakukannya. Itu alasan kita. Dan kemudian kan ya tentu kan pemindahan dulu kan menurut kita kan tergesa-gesa juga, karena kan seharusnya kan ada asesmen dulu, harus ada semacam sidang TPP. Nah ya kita kan ada konsultasi juga ya kepada orang senior lah ya, mantan pejabat juga di Dirjen Pemasyarakatan, kita konsultasi juga kan, beliau mengatakan bahwa itu kan harus ada dulu dilakukan. Jadi pemindahan itu kan ya ada kesan seperti tidak menghormati ajas praduga tidak bersalah tadi kan gitu. Bang, berarti hari ini cuma memberikan surat aja ya Pak? Ya itu kita kan tentu surat dulu, kan nggak mungkin ada keputusan langsung juga sekarang kan gitu. Nanti baru akan kita tindak lanjuti lagi dengan kita datang untuk menanya tentang surat kita itu, permohonan, kemudian tentu ya akan kita ajukan juga audiensi untuk pertemuan dengan Pak Dirjen, supaya kan kita minta kan supaya transparan lah penanganan perkara ini, dan ibaratnya pemberlakuan terhadap Amar ini kan harus transparan gitu loh. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.